Baiklah, kita akan kaji lebih jauh mengenai pemupukan yang benar. Oke, seperti tadi saya katakan bahwa kita sebagai petani porang selama ini adalah masih dalam kategori ngawur ya. Artinya soalnya apa? Jadi tidak ada pupuk spesifik untuk porang. Ini tunas kedua ya. Dan ini adalah tunas pertama. Dan tunas pertama ini kataknya sudah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 24 November 2021, hari Rabu, kalau nggak salah hari Rabu ya. Seperti biasanya masih bersama Brebes Porang Kusno Al Raja, yaitu porang wilayah dataran rendah ya, daerah Brebes ya, daerah Brebes yang posisi di 27 meter di atas permukaan laut, yaitu daerah dataran rendah yang suhunya cukup panas dan curah hujannya tidak begitu panjang ya. Jadi di sini curah hujan itu di bulan 3 juga sudah hampir selesai. Jadi udah jarang ya. Oke. Seperti kita lihat di depan mata kita, jadi terlihat porang-porang saya kondisinya subur ya, subur, bagus, sehat-sehat. Oke. Dan sementara ini memang untuk petani porang dianggap sudah banyak yang sukses ya, dalam arti untuk pembudidayaan porang itu adalah sudah bagus ya, hasilnya bagus, itu rata-rata bagus, dan tidak juga kita menghilangkan rezeki Tuhan ya, dari Tuhan, bahwa kita juga memang sempat masih dalam kondisi bagus untuk masalah porang. Akan tetapi dalam masalah ini kita juga masih ada sedikit yang masih belum terpuaskan ya, dalam arti memang dalam kategori sekarang petani porang, saya bilang tadi bahwa memang termasuknya sudah berhasil ya dalam membudidayakan porang. Akan tetapi ketika kita kaji lebih jauh, jadi ini keberhasilan petani porang sebetulnya masih dalam kondisi ngawur ya, dalam kondisi ngawur dalam arti untuk pemupukan. Untuk itu dalam kondisi ngawur saja sudah berhasil. Kita punya asumsi bagaimana kalau kita lebih diperbaiki lagi gitu kan, maka mungkin hasilnya akan lebih baik lagi. Kita harusnya seperti itu, jangan bilang seperti ini ya, wah nggak diurus juga udah bagus, udah seperti ini juga udah bagus. Akan tetapi kita kalau mengacu ke masalah lebih bagus lagi, bagaimana kalau kita urus dengan semestinya, kan gitu. Oke, untuk saat ini kita memang ini di budidaya. Ini kita tanah dibikin gembur, pupuk juga dipasok. Makanya ini adalah bisa sesubur ini tampaknya ya. Nampak sesubur ini. Baiklah, kita akan kaji lebih jauh mengenai pemupukan yang benar. Oke. Seperti tadi saya katakan bahwa kita sebagai petani porang selama ini adalah masih dalam kategori ngawur ya, artinya soalnya apa? Jadi tidak ada pupuk spesifik untuk porang ya. Jadi kita mencari dari toko-toko yang ada sesuai dengan istilahnya komposisi tersebut yang ada, seperti untuk ini vegetatif atau untuk generatif. Nah, pada dasarnya ketika kita mengacu ke pertumbuhan, fase pertumbuhan, yaitu ada satu pengakaran, kedua pertumbuhan atau vegetatif, dan ketiga adalah generatif ataupun pembuahan.
Ini untuk umum, untuk universal, bahwa 3 fase tersebut dalam tumbuhan yaitu memang ada. Nah, untuk contoh porang di sini, yaitu adalah ini ada perbedaan fase. Yang ini adalah sudah fase generatif, yang di sana juga masih pertumbuhan, dan itu juga masih pertumbuhan. Ditandai dengan apa? Ketika kita lihat katak di sini, ketika katak porang ini sudah berwarna coklat seperti itu, berarti di bawah pun di sini sudah ada pengumbian. Maka dari itu mungkin ini sudah masuk ke fase generatif. Dan yang ini masih belum ada katak. Dan yang itu juga masih muda, dan ini adalah masih fase pertumbuhan atau vegetatif. Nah, ini kita bisa mengatakan seperti itu dalam porang yang satu tunas. Ingat ya, dalam porang yang satu tunas, artinya ketika bibit porang itu kita menggunakan bibit umbi yang dari 1 kilo ke atas, itu dimungkinkan tidak akan bertunas susulan. Jadi hanya satu tunas tunggal ya. Jadi mereka dari sejak tumbuh kemudian sampai dorman yaitu satu tunas dalam kurun waktu yaitu 6 sampai 7 bulan yang normal di dataran tinggi, tapi di sini kadang-kadang 4 sampai 5 bulan. Nah, ini di dataran rendah masanya yang panas ya. Yang itu adalah 3 kiloan dan itu satu tunas. Oke, seperti itu tadi, yaitu ini adalah yang ini fase pertumbuhan, yang ini fase generatif atau pembuahan, yang ini adalah fase pertumbuhan karena belum ada istilah katak ya. Sementara ketika katak sudah ada, umbi pun sudah ada. Seperti itu dalam porang. Oke, ini untuk yang satu tunas atau tunas tunggal. Kita bisa apa artinya gunakan fase-fase tersebut sesuai dengan pertumbuhan pohon-pohon yang lain. Jadi pohon yang lain juga ketika seperti kita nanam cabai misalnya. Jadi ketika fase pertumbuhan dan fase pembuahan itu sudah bisa dibedakan. Ini untuk yang satu tunas. Oke, dan untuk berikutnya mari kita lihat yang lebih dari satu tunas. Ini kita bingungnya di sini ya. Yang lebih dari satu tunas. Contohnya ini porang-porang ini adalah tunas kedua, tunas kedua, dan ini adalah tunas pertama. Oke, marilah kita lihat yang lebih jelas lagi, nanti coba dilihat. Nah, ini tunas kedua ya. Dan ini adalah tunas pertama. Dan tunas pertama ini kataknya sudah seperti ini. Kalau kita kaji lebih jauh lagi, berarti ini adalah sudah fase generatif. Jadi pembesaran buah ya. Buah ya, itu yang disebut katak dalam istilah porang. Dan pasti kalau ini kataknya sudah ada, berarti sudah seperti ini. Pembesaran umbi pun sudah berlangsung. Nah, berarti dalam tunas pertama ini adalah sudah masuk ke fase generatif. Betul kan? Betul. Nah, kemudian kita lihat ke tunas kedua ini tuh. Nah, dalam tunas kedua tersebut adalah ini nanti akan lebih besar 2 kali lipat tunas yang ini, batang yang ini. Ini belum selesai ya, ini masih muda banget itu. Nah, otomatis ini adalah masa pertumbuhan yang ini ya. Sementara yang ini adalah generatif. Dalam satu ruang adalah 2 fase. Ini yang menjadi bingung kita sebagai petani porang ya. Yang kalau kita mau kaji ya, kalau yang tidak mau kaji ya monggo, udahlah seperti ini biasa karena ini juga sudah bagus kan gitu. Akan tetapi kalau kita kaji lebih jauh, ya itulah seperti ini. Porang itu beda dengan tumbuhan lain. Kalau tumbuhan lain satu tunas, satu pohon, kemudian ini sudah fase
seperti generatif ya generatif. Kalau ini yang ini generatif karena ini sedang ada fase pembuahan dan pembesaran umbinya pun akan terjadi. Nah, sementara yang ini adalah fase vegetatif atau pertumbuhan untuk batang yang ini. Yang nantinya ujung-ujungnya ini adalah untuk melanjutkan pembesaran umbi. Nah, otomatis ini harus lebih besar daripada yang ini. Kalau ini lebih kecil atau sama saja berarti pembesaran umbi pun tidak akan terjadi. Nah, ya kan gitu. Karena apa? Pembesaran umbi itu adalah besar umbi itu ditentukan dengan pangkal batang. Nanti kita lihat coba dalam oret-oretan ya. Nanti biar lebih jelas lagi. Kalau kita hanya dengan bicara begitu mungkin bingung ya. Oke, nanti kita akan lihat secara oret-oretan. Oke. Nanti berikutnya itu nanti kita bagaimana menentukan pemupukan ini generatif dan vegetatif dalam satu ruang. Oke ya. Kita lihat dulu untuk oret-oretannya biar lebih jelas lagi. Jadi seperti ini ya. Jadi kita sekarang lihat kita oret-oretan dulu sebentar ya. Oke, seandainya ini adalah pangkal batang, nah hanya sebesar ini, dan ini pangkal batang lebih besar lagi ya, lebih lebar lagi, dan yang ini lebih lebar lagi. Nah, ketika kita ambil dari untuk umbi itu berarti kalau ini pangkal tepi pangkal ini berarti kalau ada pembesaran itu adalah dari sini baru melebar keluar gini kan, dari sini juga keluar dan sini semua bundar janin keluar mulai dari pangkal batang tersebut. Nah, maka ketika ini pangkal batangnya kecil maka pelebarannya mungkin hanya sebesar ini. Nah, kemudian ketika ini pangkal batangnya lebih lebar mungkin akan sebesar ini karena mulai dari tepi melebar kan gitu. Nah, kemudian yang lebih besar lagi pangkal batangnya ini akan sebesar ini. Jadi karena dari tepi sini melebar keluar ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian maka kenapa kita tanam itu kalau bisa bibit yang lebih besar biar tunasnya besar. Kalau tunasnya besar, batangnya besar, nanti pengumbiannya pun akan lebih besar. Maka ketika bibit 1 kilo dengan 2 kilo pasti kalau ini sama-sama normal berarti akan lebih besar hasil umbinya yang 2 kilo daripada yang 1 kilo. Karena tunasnya juga, tunas awalnya adalah besar yang 2 kilo. Seperti itu. Kalau nanti saya ternyata lebih kecil atau sama saja itu berarti ada kelainan ya. Kelainan satu mungkin salah pemupukan atau kedua mungkin ya intinya masalah pemupukan lah. Oke. Nah, untuk pembesaran tunas kedua maka kenapa tunas kedua itu harus lebih besar daripada tunas pertama? Soalnya begini. Ini di awal itu kalau ini adalah tunas pertama masih berdiri, ini tunas kedua itu dari sini. Bukan dari bibit dari sini atau dari mana gitu, tapi dari pangkal batang ini dia keluar mencuat kemudian nanti seperti ini. Nanti yang ini yang tunas pertama itu nanti dorman, yang ini berdiri lebih besar lagi, dan kemudian ketika ini batang lebih besar lagi maka pengumbiannya akan semakin membesar. Maka dari itu kenapa kita bingung ketika tunas pertama sedang melakukan istilahnya fase generatif pembuahan, maka kita harus pasok ke faktor K ya kalau memang kita dalam Pukim KCL lah. Oke, untuk pembuahan. Nah, akan tetapi ketika kita melihat tunas keduanya itu sedang melakukan pertumbuhan, itu bagaimana? Sementara ketika kita tahu ya kalau memang misalnya pemupukan itu salah atau kebalik itu akan tidak berguna ya. Contohnya gampangnya dalam yang tumbuhan biasa seperti gampangnya cabai lah, cabai. Ketika ini sudah waktu fase vegetatif, kita kasih pupuk yang untuk generatif, udah so pasti pertumbuhannya akan tidak bagus, tidak berkembang begitu ya. Jadi tidak besar gitu. Nah, kerdil gitulah semacam biasa sajalah, nggak ada efek. Nah, kemudian kalau kita balik ketika sedang generatif kemudian kita pakai pupuk vegetatif, maka nanti buahnya kurang bagus tapi yang ada pertumbuhannya doang. Kan seperti itu. Nah, untuk porang bagaimana? Karena ini adalah dalam satu ruang ini. Yang ini adalah sedang fase generatif, yang ini adalah vegetatif. Nah, inilah yang menjadi bingung
mungkin yang orang seperti saya yang mau melihat gitu ya. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau memang kita mau, ya sudahlah seperti ini aja, seperti ini udah bagus kan gitu. Akan tetapi apabila ini nanti kita bisa pecahkan bersama-sama, mendapatkan pemupukan yang lebih oke, lebih pas, mungkin hasilnya itu akan lebih dari normal. Seperti yang sekarang katanya sudah normal, sudah termasuknya petani porang itu adalah berhasil dalam membudidayakan porang. Seperti itu. Atau ke ladang, seperti kita tadi lihat dalam oret-oretan seperti itu, mungkin para petani porang yang tergabung mungkin paham dengan maksud saya ya. Jadi saya di sini adalah bertanya kenapa, apa itu, bukan kenapa ya. Jadi pemupukan yang benar itu menurut pertumbuhan porang yang ada dua fase dalam satu ruang itu seperti apa. Soalnya ini lihat, kalau yang seperti ini kita nggak bingung, karena ini adalah sudah fase generatif, kemudian tidak ada tunas susulan ya. Tapi yang seperti ini, contoh ini sudah 3 tunas, ke 1, kedua, ketiga, dan itu juga sudah, itu kemudian seperti ini, dan ini bagaimana? Ini udah generatif karena itu sudah ada katak, dan sementara yang ini vegetatif. Nah, untuk itu dalam hal ini saya juga harapkan para pakar yang ada sudi memberi pemahaman ya. Nanti di kolom komentar kita diskusikan antara kawan, silahkan. Di sini kita jangan mementingkan ego ya. Oke, kita yang penting kita mendapatkan solusinya, karena ini adalah memang satu kebingungan yang wajar ya, karena dalam ilmu pertumbuhan itu adalah 1 pengakaran, kedua pertumbuhan atau vegetatif, dan ketiga adalah untuk generatif. Itu dalam ilmu umum ya. Tapi untuk porang, ketika kita melihat seperti itu ya, ini bagaimana kan gitu. Nah, karena saya lihat kita tidak menutup mata ya, tidak menutup mata. Saya lihat di kawan kita yang ada di daerah Jawa itu, kalau nggak salah beliau namanya Pak Dasuke kalau nggak salah, itu menanam umbi 1 kilo dibelah, jadi artinya 1,5 kiloan, itu menghasilkan umbi ada yang 6, 7, 8 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Maka beliau waktu itu mengatakan dirata-ratakan 7 kilo. Umbi 1 kilo dibelah jadi 2, artinya 1,5 kilo umbi belah. Itu menghasilkan rata-rata 7 kilo. Itu luar biasa. Dan secara jujur saya belum mampu. Nah, kalau kita kaji atau kita telisik lebih jauh, mungkin ini adalah karena ada punya keistimewaan mungkin di perawatan dan pemupukan. Karena hanya itu yang bisa membedakan. Satu ya, artinya unsur hara tanah bagus, kemudian misalnya pemupukan juga tepat gitu, tepat pupuk dan tepat waktu. Ingat ya, tepat pupuk dan tepat waktu. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat para sahabat petani porang di Mano Ajo Brado, seantero jagat pramodita ya, senusantara. Mudah-mudahan ke depan kita diberikan lebih sukses lagi dari sekarang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.